Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di mata kuliah Basis Data. Untuk mata kuliah kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin untuk membahas tentang entity relationship diagram. Kemarin kita sudah tahu bahwa ERD itu digunakan untuk menjelaskan hubungan antar dalam basis datanya itu kepada user secara logik ya. Kemudian nanti didasarkan juga persepsi bahwa data itu adalah merepresentasikan dari data di dunia nyata yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai hubungan dan juga kerelasian antar objeknya tersebut juga. Nah, nantinya kita akan menggambarkan ERD itu ke dalam diagram dengan menggunakan simbol dan juga notasinya. Kemarin kita juga sudah belajar bahwa di ERD sendiri itu sudah mempunyai komponen-komponen seperti entity, kemudian attribute dan juga relationship-nya seperti apa. Oke. Kemarin kita udah tahu bahwa di ERD itu dia mempunyai relationship, dan sekarang kita akan belajar menggunakan bahwa di dalam sebuah ERD itu juga ada yang namanya participation constraint dependency. Jadi nantinya di situ akan menjelaskan batasan dan keikutsertaan dari suatu entitas tersebut terhadap relasi dengan entitas yang lainnya. Nah, nanti ada dua jenis untuk participation constraint dependency ini, bahwa yang pertama ada partisipasi total. Nanti dia berbentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan penuh dari satu entitas dan semua itu harus gitu ya. Jadi nanti akan digambarkan dengan garis 2 seperti ini, nanti bisa dilihat. Kemudian ada bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan tapi tidak penuh dari suatu entitas, jadi bisa beberapa atau tidak harus semua. Kalau kita lihat dalam contoh berikut, kita lihat bahwa pegawai itu dia memiliki partisipasi total, jadi semua itu harus bekerja gitu ya. Satu pegawai itu harus, dan semua itu harus bekerja. Kemudian dia partisipasi parsial ini, kemudian dia tidak menunjukkan ketergantungan penuh, jadi dia bekerja beberapa itu di dalam satu departemennya. Kemudian satu orang juga itu, atau beberapa atau tidak semua itu, memimpin satu departemen juga. Jadi kalau kita lihat di sini, participation constraint dependency ini memperlihatkan bahwa dia hubungannya itu penuh, semua harus atau beberapa tidak harus, seperti itu ya. Kemudian dalam participation constraint dependency ini juga himpunan entitas pegawai ini hanya akan ada gitu ya jika paling dia berpartisipasi hanya satu saja. Kalau misalnya dia melakukan partisipasi parsial, sementara kalau dia melakukan partisipasi total dia harus gitu ya, harus wajib, seperti itu. Nah, kalau ERD dengan kamus data ini memiliki hubungan ya, bahwa sistem dan ruang lingkupnya itu lebar dan juga kompleks. Nantinya penggambaran atribut dalam ERD ini sendiri seringkali terlihat rumit seperti itu dan mengganggu tujuan yang ingin dicapai juga. Cuman kita harus mendeklarasikan atribut itu dapat dinyatakan dalam sebuah yang namanya kamus data. Jadi nanti ketika kita menggambarkan dengan ERD, nanti kita juga akan berbicara tentang kamus data. Nah, kamus data sendiri ini akan berisi daftar atribut yang diapit dalam tanda kurung kurawal ya, dan atribut yang merupakan atribut kunci itu akan digaris bawahi nantinya. Jadi kita akan belajar yang namanya kamus data dalam sebuah ERD. Nah, di sini kalau kita lihat ketika kita menuliskan ERD dengan kamus data, ini ada kemarin ya, ketika seperti di aplikasi Igresia sebelumnya, bahwa banyak mahasiswa itu mengambil banyak mata kuliah. Kemudian mata kuliah ini diampu oleh satu orang dosen. Nah, di kamus data kalau kita lihat, kita gambarkan bahwa di situ mahasiswa gitu kan, dengan NIM, nama mahasiswa dan alamat NIM-nya itu digaris bawahi dan juga dikasih dengan kurung kurawal buka dan tutup di depan dan bagian belakangnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kamus datanya, yang bawah ini adalah kamus datanya. Jadi ada mahasiswa, mata kuliah, dosen mengambil, dan diampu ini masing-masing akan memiliki kamus datanya. Nah, berbicara tentang kamus data juga, di sini juga ini ya,
Jadi di ERD dan kamus data tadi, kemudian kita akan melanjutkannya dengan derajat relasi minimumnya. Di sini akan menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam suatu relasi dan juga himpunan entitasnya. Nanti nilai derajat relasi minimum ini hanya boleh 0 atau 1 saja. Jadi paling minimum ya, kalau kemarin kan mungkin maksimalnya bisa sampai banyak gitu, tapi kalau minimum dia akan dimulai dari 0 dan juga 1 saja. Nah, di sini contohnya misalnya mahasiswa minimumnya 0 dan juga maksimumnya adalah N. N itu berarti banyak ya. Kemarin kan kita sudah belajar kalau bisa N, bisa M, dan juga bisa juga tanda bintang. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita baca ini kan mahasiswa mempelajari mata kuliah. Berarti kalau ada kata-kata 0 dan N ini berarti seseorang mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah, tapi boleh juga tidak atau belum mempelajari mata kuliah satupun. Dan kemudian nanti setiap mata kuliah itu dapat diikuti oleh banyak mahasiswa, tapi bisa saja mata kuliah yang tidak atau belum pernah diikuti oleh satupun mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi ada batasan minimumnya. Kalau kemarin kan hanya batasan ini saja ya, maksimal saja. Sekarang ini akan ada batasan minimumnya. Kita bisa tahu nih, oh berarti bahwa ada yang belum atau tidak gitu ya, tidak mempelajari sama sekali satupun, seperti itu, karena 0 gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi kita bisa startnya adalah mungkin minimal 1 orang mahasiswa mungkin gitu. Jadi tergantung dari, balik lagi kebutuhan dari pengguna atau usernya itu ya, untuk develop aplikasi ini. Nah, dalam ERD notasi lain yang kemarin mungkin ini ada notasi namanya Crowdfoot. Jadi di sini notasinya itu dia mempunyai derajat relasi minimum dan juga maksimumnya dituliskan keduanya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ada 0 sampai banyak, kemudian 1 ke banyak, kemudian dari 1 ke 1 atau dari 0 ke 1. Nah, perbedaannya itu terletak dari penggambaran rasio kardinalitasnya yang sekaligus juga akan mengakomodasi adanya derajat relasi minimumnya. Jadi kalau kita lihat nanti dia akan ada nih. Jadi kalau kemarin kan cuma 1 aja ya, sekarang ada di kurung ya, kayak ada kurungnya. Kemudian kalau kita lihat ada 0 ke N, berarti dia bisa jadi tidak satupun atau mungkin bisa juga banyak, seperti itu ya. Ada relasi minimum dan juga maksimumnya. Nah, di sini kalau di dalam ERD notasi lain juga dia juga akan ada kamus datanya juga. Jadi pada dasarnya cara penggambaran manapun yang kita gunakan itu tidak akan menjadi masalah. Jadi mau digambarkan apapun itu tidak akan menjadi masalah. Kemarin kan seperti yang dengan menggunakan N, menggunakan M itu tidak masalah. Yang penting adalah ERD itu dibuat itu bisa dibaca dan juga mudah untuk dipahami siapa aja. Karena kemarin ya seperti yang saya sampaikan bahwa yang penting kita yakin apa yang sudah kita analisa secara logik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Karena yang terpenting nanti antara pembuat si ERD atau desainer dari basis data ini dan juga pembacanya atau implementer atau administratornya basis data nanti harus ada kesepakatan nih. Yang penting kesamaan pengertian satu sama lain. Jadi ketika nantinya tentang notasi yang digunakan dan sebagainya, penggambaran ERD-nya, jadi harus disepakati bersama. Yang penting sepakat aja dan juga mudah untuk dipahami. Jadi nantinya ketika kita membuat ERD ini, semua orang akan paham, seperti itu. Nah, berbicara tentang tadi sudah ERD, sekarang kita akan masuk dalam studi kasusnya. Nah, dalam studi kasus ini untuk membuat suatu tahapan membuat ERD-nya nanti gitu kan, itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan juga menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua itu menentukan atribut-atribut daripada setiap entitasnya, kemudian menentukan atribut primary key-nya nanti dari setiap entitasnya. Kemudian menentukan relasi antar entitasnya, dilanjutkan dengan menentukan atribut-atribut dari setiap relasi jika ada gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan rasio kardinalitasnya dan terakhir adalah menentukan participation constraints-nya. Tadi sudah baca participation constraints juga ya, harus atau tidak harus, seperti itu. Nah, saya di sini ada studi kasusnya adalah rental VCD film. Nah, kita akan tentukan spesifikasi database-nya itu seperti apa.
Yang pertama dari data film berupa ada judulnya, kemudian jumlah kepingan filmnya, jumlah filmnya, kemudian film yang akan disewakan secara dikelompokkan itu ke dalam kelompok film yang terdiri dari jenis film, dengan masing-masing jenis akan memiliki harga sewa yang berbeda. Jadi nantinya jenis film itu menentukan harga sewanya. Ini mungkin ini ya rental VCD dulu ya, mungkin kalau sekarang mungkin masih ada mungkin beberapa yang menyewakan VCD ini gitu kan, untuk mempermudah kita tanpa harus mendownload gitu ya. Kemudian ada juga data customernya yang menyewa, nantinya dia berubah nomor identitasnya, kemudian jenis identitasnya, kemudian ada nama dan juga alamatnya. Nah, setiap customer ini dapat menyewa lebih dari satu jenis film. Kemudian satu judul itu dapat disewa oleh beberapa customer, karena kemungkinan gantian gitu ya, hari ini siapa, kemudian hari esoknya siapa, karena kan dia ada jadwalnya berapa lama dia akan meminjam dari rental VCD film ini. Kemudian nanti setiap lama sewa itu sesuai dengan jumlah filmnya, kemudian terhitung dari tanggal sewanya dari kapan, seperti itu. Nanti setiap keterlambatan, pengembalian akan dikenakan denda per harinya, kemudian per hari dan per filmnya. Dan nilai denda dari denda itu sudah akan ditetapkan secara konstan gitu ya, bahwa kita tahu dendanya per hari itu misalnya didenda 1.000 gitu kan, ya udah nanti dia akan dihitung aja, tinggal melakukan perhitungan aja, seperti itu. Nah, tahapan membuat ERD itu yang pertama tadi ya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitasnya yang akan terlibat. Jadi yang pertama entitasnya ada film, kemudian kelompok film dan juga customernya tadi. Jadi kita akan ambil objek-objeknya ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan atributnya dari setiap entitasnya. Atribut yang pertama tadi film. Film berarti dia punya kode filmnya. Kemudian punya judul, punya jumlah kepingnya, mungkin kepingannya tidak hanya satu, mungkin dia punya banyak ternyata gitu. Kemudian jumlah filmnya ada berapa, total seluruhan yang dipunya di suatu rental VCD-nya. Kemudian kelompok filmnya, bisa jadi jenis filmnya apa, horor atau mungkin komedi gitu ya, atau drama ya, seperti itu. Kemudian harga sewanya berapa. Kemudian ada customer tadi berarti ada nomor identitasnya, kemudian jenis identitasnya, misalnya mau pakai KTP atau SIM, kemudian nama dan juga alamatnya. Yang tahapan ketiga, kita akan menentukan primary key-nya dari setiap entitasnya tadi ya. Jadi objek-objeknya tadi kita tentukan primary key-nya untuk pembeda nilai yang unik ya, ingat ya, nah yang unik. Jadi kalau misalnya di film ada kode filmnya, kalau di kelompok film dia jenis filmnya mungkin di sini ya. Kemudian ada customernya, itu adalah nomor identitasnya, karena satu customer dengan customer yang lain dibedakan dari nomor identitasnya tadi kan, itu adalah satu yang unik karena satu orang ya cuma punya nomor identitas satu, seperti itu. Kalau nggak yang KTP ya SIM-nya misalnya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menentukan relasi antar entitasnya. Film ini mungkin relasinya akan film dikelompokkan berdasarkan kelompok filmnya. Kemudian customer akan menyewa filmnya. Nah, dari menentukan relasinya ini, kita contohnya ada 2 relasi saja gitu ya. Nah, kemudian akan menentukan atribut dari setiap relasinya jika ada. Misalnya di kelompokan ini ada atributnya enggak? Oh, ternyata enggak. Kalau misalnya menyewa ada enggak? Oh, ternyata ada, karena menyewa ini butuh untuk tanggal sewanya, total film yang dipinjam, kemudian tanggal kembalinya kapan, kemudian total harganya, dan juga nanti kalau misalnya ada perhitungan dari dendanya. Setelah itu kita akan menentukan rasio kardinalitasnya tadi, batasan-batasannya sampai mana. Itu ya, batasannya nanti bisa juga pakai yang minimum dan juga maksimum, atau cuman cukup memakai yang maksimum saja sesuai dengan kesepakatan. Misalnya di sini entitas film, relasinya kan dikelompokkan dengan kelompok film. Rasio kardinalitasnya adalah banyak film itu dikelompokkan menjadi satu kelompok film. Customer menyewa film. Nah, customer menyewa film ini berarti banyak customer akan menyewa banyak film. Itulah kenapa tadi di dalam menentukan atribut tiap relasinya itu menyewa ada atributnya, karena di persewaan ini rasio kardinalitasnya adalah banyak ke banyak, seperti itu. Nah, tahapan membuat ERD-nya berikutnya, kita akan menentukan participation constraints-nya. Jadi di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah setiap film harus merupakan anggota dari
suatu jenis filmnya, sehingga film nanti memiliki total participation terhadap relasinya dengan entitas kelompok film tersebut. Kemudian setiap customer tidak harus selalu menyewa film, dan setiap film tidak harus disewa oleh customer. Jadi ini harus di bawah garis bawahi ya. Jadi dia ada participation constraint-nya, dia harus atau tidak harus. Participation ya, kita berpartisipasi seperti itu. Sehingga entitas ini memiliki relasi partial participation antar keduanya, kalau misalnya dia tidak harus seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari ERD yang telah kita tadi ya, sudah tahapan-tahapannya kita sudah buat satu persatu. Kemudian inilah yang dapat kita gambarkan menjadi sebuah ERD-nya. Nah, di sini ada ERD-nya ada rental VCD film, nanti kelompok filmnya ada jenisnya, kemudian dikelompokkan dengan kode filmnya seperti apa. Tadi ya harus ada participation constraint-nya di sini, bahwa dia harus gitu ya, dikelompokkannya harus filmnya gitu ya. Jadi banyak film itu harus dikelompokkan seperti itu. Nah, customer-nya itu menyewa banyak filmnya, karena di sini dia tidak harus menyewa. Mungkin ada atau tidak ada seperti itu. Nanti dia juga ada di sini, kita lihat juga atribut-atributnya, sudah ada primary key-nya masing-masing. Untuk menyewa ada tanggal sewa, total harga. Diingat kemarin bahwa di sini ini adalah hal yang ini ya, bergantung atau tidak gitu ya. Jadi wajib atau tidak kita bisa tentukan ya. Jadi kita untuk menggambarkan ERD jadi akan lebih mudah lagi. Mungkin ini ya, jadi kalau kita lihat bahwa ERD itu nanti akan sebuah konsep gitu ya, konsep dan juga generalisasi dan juga ada aplikasinya gitu ya, bahwa ERD ini kita nantinya akan belajar juga nih tentang spesialisasi gitu ya, bahwa sebuah proses pendefinisian ini, suatu himpunan itu subkelasnya dari suatu entitas atau superkelasnya itu berdasarkan karakteristik tertentu. Kalau subkelas itu entitas yang merupakan anggota dari superkelas tapi mempunyai peranan yang berbeda. Kemudian superkelas itu entitas yang mempunyai subkelas-subkelas yang berbeda tapi harus direpresentasikan dalam model datanya. Nah, pada sebuah himpunan entitas itu kan dimungkinkan adanya pengelompokan entitas-entitas yang jadi anggotanya. Jadi kadang atribut yang melekat itu pada masing-masing kelompok tersebut tidak sepenuhnya akan sama. Itu adalah spesialisasi. Nah, kalau spesialisasi ini dapat kita contohkan, misalnya entitas-entitas yang ada pada himpunan entitas dosen itu dapat dibagi dengan dua kelompok, misalnya dosen tetap dan juga dosen tidak tetap. Kemudian kelompok dosen tetap ini bisa memiliki atribut tambahan, misalnya NIDN, pangkat, tanggal masuk. Nah, atribut-atribut ini tidak relevan dengan bagi dosen yang tidak tetap seperti itu. Nah, kelompok dosen tetap tidak tetap ini bisa memiliki atribut yang seperti nama kantornya, alamat kantor gitu ya, tempat dia bekerja gitu ya, secara permanen atau tetap nantinya seperti itu. Kemudian adanya perbedaan atribut inilah yang nanti menyebabkan entitas dosen ini tidak mungkin disatukan dalam sebuah himpunan entitas saja. Makanya ada yang namanya spesialisasi seperti itu. Nah, berbicara tentang spesialisasi ini, konsep spesialisasi ini pada superkelas dosen gitu ya, dia akan top down design ya, jadi memulai dari himpunan entitas lalu mengkelompokkannya dan melahirkan himpunan entitas baru secara top down ya, dari atas ke bawah. Kemudian nanti diwujudkan dalam notasi relasi yang tertentu yang khusus gitu ya, disebut dengan ISA. Nah, di sini misalnya dosen ISA itu ada dosen tetap dan juga dosen tidak tetap. Jadi nanti dia akan dia dari superkelas dosen nanti akan menjadi subkelasnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah generalisasi. Nah, proses dari generalisasi ini adalah pendefinisian suatu himpunan subkelas yang disatukan menjadi entitas tunggal superkelas ya. Kemudian berdasarkan karakteristik umumnya. Jadi nanti dimulai dari himpunan entitas lalu mengkelompokkan dan melahirkan himpunan entitas baru itu. Kemudian nantinya di sini entitas ini dalam himpunan entitas mahasiswa itu sebenarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada mahasiswa D3 dan juga S1. Nah, tapi pengelompokan ini tidak dipertegas gitu kan dengan adanya perbedaan atributnya. Karena tidak ada berbeda karena sama-sama mahasiswa, sama-sama punya NIM seperti itu. Karena ketidaktegasan ini, perbedaan itulah maka kelompok entitas tersebut itu malah disatukan dalam sebuah himpunan entitas dengan atribut-atribut yang sama. Kalau tadi misalnya prosesnya top down, ini adalah prosesnya adalah bottom up, jadi ke atas gitu ya. Jadi konsep generasi ini nantinya mahasiswa D3, mahasiswa S1-nya itu subkelasnya nanti, dan juga
Nanti super kelasnya adalah mahasiswa. Yang ditekankan dalam spesialisasi ini adalah perbedaan antar kelompok entitasnya. Jadi kalau dalam generalisasi ini adalah persamaan. Karena sama-sama kalau mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 ini sama-sama punya NIM. Jadi dia akan naik ke atas, bukan turun ke bawah seperti itu. Kalau tadi kan diturunkan ke bawah karena dosen tetap dan tidak tetap, karena memiliki perbedaan. Kalau misalnya mahasiswa ini sama-sama punya NIM, seperti itu, sama-sama ini ya, jadi sama ya dia ya, jadi cuman perbedaannya dia D3 dan juga S1 gitu aja. Nah, ada juga yang namanya agregasi. Nah, agregasi ini adalah proses pendefinisian suatu relasi yang secara kronologis itu mensyaratkan telah adanya relasi lain. Nah, sebuah relasi ini terbentuk tidak hanya dari entitasnya, tapi juga mengandung dari unsur dari relasi lainnya. Nah, nanti agregasi ini contohnya misalnya terdapat relasi mempelajari antara himpunan entitas mahasiswa dan juga mata kuliah. Jadi mungkin kemarin di aplikasi Iglesias itu ya, mahasiswa mempelajari mata kuliah seperti itu. Nah, relasi mempelajari ini ada sejumlah mata kuliah yang membutuhkan kegiatan misalnya praktikum. Seperti di mata kuliah basis data ini ada praktikumnya gitu ya. Nah, kegiatan praktikum ini tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengulang. Jadi mungkin bisa jadi praktikumnya mereka sudah lolos, jadi tidak perlu lagi nih ikut praktikum lagi seperti itu. Dan himpunan relasi mengikuti ini menunjukkan bahwa entitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tertentu itu karena telah mempelajari mata kuliahnya yang membutuhkan praktikum seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini agregasi gitu kan, kode praktikumnya itu adalah merupakan key pada himpunan entitas praktikumnya. Kemudian atribut key ini pada relasi mengikuti itu adalah foreign key-nya dari entitas kode praktikumnya. Dan relasi mempelajari atau di dalamnya ada NIM dan juga kode kuliahnya. Kalau kita lihat di sini juga NIM kode kuliah ini tidak berasal secara langsung dari himpunan entitas dan juga mahasiswa dan mata kuliahnya. Nantinya ada faktor kronologis nih yang ingin ditunjukkan dengan adanya agregasi ini. Kalau kita lihat di sini nanti kan dia ada mahasiswa mempelajari mata kuliah, banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Kemudian dari mempelajarinya ini ada mengikuti praktikum. Jadi tidak semua ya tadi ya, tidak semua mungkin bisa mengikuti praktikum karena mungkin sudah pernah mengambil dan lolos seperti itu ya, udah lulus gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, ketika tadi kita sudah ada contoh studi kasusnya seperti rental VCD, dan ini adalah contoh ERD secara keseluruhan. Tadi kita sudah ada ini ya, generalisasi, agregasi gitu kan, kemudian ada spesialisasinya, kita gabungkan semuanya di sini. Ini adalah contoh untuk penerapan IERD-nya ya. Jadi dia ada tambahannya lagi nih, ada di depannya lagi ya, enhance ya, ada tambahan enhance-nya, enhance entity relationship. Jadi ada tambahannya. Dan di sini kalau kita lihat bahwa tadi misalnya ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap gitu ya, dia punya anggota, kemudian divisinya dia punya project, dan ini pegawainya itu kerja di project, kemudian pegawainya punya tanggungan. Di sini juga masing-masing dia punya relasinya. Ini adalah mungkin di sini kalau kita lihat relasinya dia punya, berarti ini adalah relasinya wajib misalnya atau tidak wajib ketika kita lihat ya. Jadi ada participation constraint-nya juga. Dan ini adalah lengkap ya, bahwa ini umur ini kan kita bisa hitung berdasarkan dari tanggal lahirnya seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari IERD-nya, yaitu Enhanced Entity Relationship Diagram gitu. Jadi untuk mata kuliah hari ini basis data sampai di sini untuk ERD. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk sedikit pengalaman ERD-nya, dan ini adalah enhance dari ERD-nya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Tetap sehat selalu dan tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Bye bye.